wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bu Tony yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada kami. Ya. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang hadir, yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi mengenai kualitas air. Ya, yang akan saya kupas tuntas di sini. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya tujuan saya kemari yang pertama ingin perkenalan, ya, pengen silaturahmi dan juga pengen berbagi keilmuan tentang bagaimana cara membedakan kualitas air yang biasa kita konsumsi. Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Freddy ya, asli saya dari Portugal. Ya, monggo Bapak kalau nanti Bapak Ibu main-main ke Portugal silahkan mampir ke rumah kami. Ada yang pernah lewat Portugal Bapak Ibu? Pernah ya? Wah, silahkan mampir. Rumah saya di ujung pegunungan ya, gampang, hawanya sejuk ya, dan kualitas air di sana masih bagus ya. Ada yang belum tahu Portugal mana? Hah? Ada yang belum tahu ternyata Portugal itu Purwokerto lewat Tegal. Tempatnya bumi kayu Bu, jadi nyonge maringin orang ngapak tapi di mek-mek meledak dewek ya. Nah kayak kiye. Iya. Asli saya bumi ayu Bu dari Portugal, Purwokerto lewat Tegal. Ya sekilas saja, nanti kalau ketemu di jalan dimanapun ya bisa panggil saya Mas Freddy ya, gitu boleh. Oke, di sini Ibu saya membawa beberapa contoh air ya, yang nantinya akan saya kupas tuntas bagaimana cara membedakan kualitas air. Ya karena Pak, air itu sangat berpengaruh di dalam tubuh kita, karena tubuh kita 70%-nya itu dikuasai oleh air, sehingga air yang ada di dalam tubuh kita ini pengaruhnya sangat besar ya, yang memaksimalkan organ-organ tubuh kita tergantung kondisi air yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah Bapak Ibu kalau ada yang kerja di dinas kesehatan pastinya paham ya, 70% dari tubuh kita dikuasai oleh air. Nah sebenarnya sederhana Ibu membedakan kualitas air kalau di dalam tubuh kita ya, tapi kalau membedakan air yang mau kita konsumsi itu agak susah. Yang pertama saya akan membahas tentang kualitas air yang ada di dalam tubuh kita dulu. Ibu tahukah kualitas air yang bagus di dalam tubuh kita itu ciri-cirinya seperti apa? Ditandai dengan apa Ibu? Ada yang tahu? Tidak berbau. Apa? Tidak berbau. Tidak berbau. Tidak berwarna. Air di dalam tubuh kita nggak berbau. Berarti keringetnya nggak rambu Bu ya? Nggih? Ada yang lain Bu yang lebih tepat? Ya. Nah, tak kasih tahu Bu. Mungkin selama ini kita itu kadang-kadang sudah berpikir, sudah ngerti perbedaannya, tapi bingung nggak tahu ilmunya. Ya. Nah, kondisi air di dalam tubuh kita bagus atau tidaknya itu ditandai oleh warna dari air seni Bu, atau air kencing. Ya. Nah, Ibu, Anda kalau mohon maaf ya, kencing, buang air seni, warnanya apa? Putih, kuning-kuningan, atau bahkan kuning kemerah-merahan, pekat. Warnanya apa? Kuning. Nah, itu menandakan bahwasannya di dalam tubuh kita ada penyakitnya, Ibu. Kalau Anda sehat, benar-benar sehat, warna air seninya pasti putih. Coba Anda perhatikan bayi yang lagi lahir, terutama yang belum makan atau baru minum ASI, ya, air pipisnya pasti warnanya putih bening. Ya, anak-anak rata-rata putih. Tapi kalau kita sudah menginjak dewasa, rata-rata kekuning-kuningan. Ya, dan kalau sudah di atas 40 tahun, kuningnya semakin pekat. Gitu kan? Nah itu menandakan apa? Di dalam tubuh kita banyak toksin-toksin ataupun racun-racun yang selama ini kita konsumsi tapi kita nggak sadar, yang sumber dari penyakit berasal dari racun yang kita makan atau kita konsumsi sehari-hari. Nah, dari mana racun tersebut? Dari bahan kimia, Bu. Ya, bahan kimia yang kita konsumsi setiap hari itu kalau terkumpul dalam tubuh kita akan menimbulkan yang namanya racun atau toksin. Nah, Ibu ya, sadarkan jenengan bahan makanan yang Anda makan setiap hari itu mengandung racun atau tidak? Anda paham enggak? Enggak. Apakah Anda hitung Ibu kadar apa kimianya berapa, yang sehat seperti apa? Rata-rata tidak paham. Lah saya contohkan Ibu. Ya, di sini ada yang namanya
Indomie. Mie instan. Jangan sebut merek Bu ya, nanti saya dimarahin. Ini mie instan, apapun mereknya, ya saya nyebutnya mie instan. Jenengan tahu nggak kandungan apa yang ada di dalam mie instan ini? Nggak tahu. Nggak tahu, ya. Rasanya gimana Ibu? Enak. Enak ya, napa melenek pasudan-udan gitu, napa nek dalu, mboten masak, males. Biasanya ibu-ibu sedianya mie instan dan masak mie instan. Nah, silahkan jenengan lihat di saat masak mie instan, ya airnya jenengan lihat dari air bening, air bersih yang Anda gunakan untuk masak, ya setelah matang jadinya seperti apa? Keruh. Ya, terus kayak berlendir. Iya. Nah, karena apa? Mie instan mengandung bahan pengawet. Kalau makanan normal yang kita masak, kalau disimpan 2 hari gimana? Masih enak dimakan nggak? Tidak. Tapi kalau mie instan disimpan dari dalam 1 tahun, masih enak nggak dimakan? Ya. Enak. Bahkan 3 tahun pun enak. Artinya apa? Kalau tidak berbahan pengawet, mie ini akan rusak cita rasanya. Ya, nah tapi mie ini akan tetap enak walaupun 3 tahun. Artinya apa? Banyak bahan pengawet yang dicampurkan di makanan ini. Ya, bisa dibuktikan air di saat untuk memasak biasanya lebih keruh dan berlendir. Ada kandungan bahan pengawet dan juga kandungan lilin sebagai pengawet dari bahan makanan tersebut. Lalu yang berikutnya, ini yang bawah apa Ibu? Kara. Santan, jangan sebut merek Pak Ye, nanti saya dimarahin. Ya, santan. Nah, kalau panjenengan bikin santan masih pakai cara mbak-mbak kita dulu enggak atau pakai yang instan, Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang pakai cara lama atau marut ya. Pas. Ya. Nah, kalau santan yang asli marut disimpan dari pagi sampai sore rasanya gimana? Asam. Kecut gitu, ya nggak enak dimakan. Tapi kalau ini santan yang instan, walaupun mudah, gampang, ya, tapi harus hati-hati. Karena ada apa di dalam kandungan ini? Anda belum pelajari, ya. Kalau disimpan setahun masih enak nggak Bu? Bahkan 5 tahun ini enak, kadaluarsanya panjang. Ya artinya apa? Normal saja hanya dalam jangka waktu 12 jam sudah nggak enak, tapi ini bertahun-tahun enak. Ya, dan silakan di saat Anda buka pasti ada gumpalan-gumpalan, yaitu reaksi dari bahan kimia. Ya, bahan kimia ini banyak Ibu. Nah, kita seringkali tidak sadari tapi setiap hari mengonsumsinya. Lalu bahan makanan-makanan yang harusnya sehat, seafood, ya, ikan itu harusnya bagus untuk kesehatan. Tapi karena awetkan, akhirnya mengandung bahan kimia. Nah, makanan-makanan ini Bu yang lebih parah lagi Ibu. Anak-anak kita masih SD, jajannya senangnya kayak gini bukan Ibu? Ya. Kayak gini di sekolahan-sekolahan, dijajali seperti ini. Ini mengandung kimia nggak menurut jenengan? Mengandung. Iya, karena pas sebelum dijual, ini namanya frozen food. Pasti disimpan di freezer berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, apa berbulan-bulan kuat. Lalu yang kedua, kalau Anda tahu, ini namanya sosis Bu. Ya, sosis itu berbahan dasar apa Ibu? Daging. Kira-kira daging apa yang warnanya semerah ini? Nggak tahu. Ya, ini warnanya merah. Ya, daging apa yang warnanya semerah ini? Sumanto. Dagingnya Sumanto. Apakah semerah ini yang merah darahnya? Tapi daging yang benar warnanya agak merahnya merah muda atau coklatan. Ya, nah, tapi ini merahnya benar-benar menggoda. Ya, nah ini Ibu campuran. Ya, yang lebih parah lagi sering dibicarakan di berita-berita kayak investigasi dan lain-lain, ya, menggunakan pewarna tekstil, bahan kimia lagi. Ya, belum lagi makannya pakai apa Ibu pendamping makannya ini? Pakai saus. Saus itu harusnya dari apa? Sapi. Tomat. Ya, tapi berapa banyak saus yang benar-benar menggunakan tomat? Juaran rata-rata pakai kimia. Nah, kita sering tidak menyadari setiap hari kita mengonsumsi bahan makanan-makanan yang mengandung bahan kimia. Nah, akhirnya apa? Orang-orang zaman sekarang beralih dari makanan instan menuju pada sayuran herbal. Tujuannya adalah mengurangi bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi apakah sadar? Ya, di saat Anda makan buah, tahu Ibu ini buah apa? Ceri.
apel. Ya, Apel. segede ini masuk jari. Ini yang depan apel, yang belakang ceri, Ah. yang depan dulu, yang depan. Oh, yang depan. Ya, apel ya. Nah, tahukah panjenengan ya buah apel? Kalau Anda main ke Malang ke kebun buah apel, ada nggak buah apel yang masih di pohon yang warnanya mengkilat seperti ini? Aduh. Ya, Ada. warna apel yang asli Bu, seperti kulit saya dulu, bengkire, elek ngeten iki Bu nggih. Nah, itu aslinya. Tapi kenapa setelah nyampe di toko-toko buah di supermarket warnanya jadi mengkilat seperti ini? Ya, ya pakai lilin, pakai bahan pengawet. Ya, buah kalau sudah dipetik, didiamkan paling 3 hari 4 hari busuk Bu. Tapi kalau sudah di toko-toko, di warung-warung ya, ini sampai berminggu-minggu, bahkan di supermarket sampai berbulan-bulan. Ya, awet karena memang dilapisi bahan pengawet. Ya, nah kadang-kadang kita makan buah-buahan seperti ini, mindsetnya sudah diberikan sama dokter-dokter apa, buah yang gizinya tinggi ada di kulit ari, gitu kan? Makan jangan dibuang, ya dimakan sak kulite. Anda beli di jalanan, di mobil mau dilapisi teng jarik bunga teng daster terus dicangkok, ya. Nah bahan kimianya masih banyak nempel di kulit buah-buahan tersebut. Ya, lalu yang berikutnya cara nanamnya pun, kalaupun tidak diawetkan, kalaupun tidak diberikan bahan kimia, tapi cara nanamnya Bu, ya pupuknya pakai apa? Pestisida atau kimia. Jarang sekali petani sekarang menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kandang, tapi bahan kimia. Nah, dari bahan kimia ataupun pupuk yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang nantinya akan menjadi saripati dari buah tersebut, yaitu tercampur bahan kimia. Bahkan beras pun Bu, ya, yang menjadi bahan pokok makanan kita sehari-hari itu juga dicampur dengan didukung oleh kimia. Dari mulai pupuknya, ya nanamnya, perawatannya, bahkan sudah diselem itu diberikan pemutih supaya lebih bersih, menjual, gitu kan? Nah, banyak sekali bahan kimia yang kita konsumsi di dalam tubuh kita. Nah, dari semua bahan kimia ini tadi, Bu, kalau kita tidak memperhatikannya, tidak membersihkannya, lama-kelamaan akan ngumpul di dalam pori-pori tubuh kita, gitu kan? Dan sumber dari segala penyakit berasal dari bahan kimia. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Hampir semua orang sekarang memiliki keluhan penyakit ini. Ya, ada penyakit asam urat, ada penyakit diabetes, rematik, kolesterol. Semua ini berawal dari bahan kimia. Beda dibandingkan zaman nenek moyang kita. Mbah-mbah kita dulu sampai usia 90 tahun, 100 tahun masih hidup. Tapi coba jenengan cari zaman sekarang. Ya, adakah orang yang sampai usianya 90 tahun? Sembarang. Bahkan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, baru usia 40 tahun sudah punya penyakit yang namanya komplikasi. Semua penyakit ini ada dalam dirinya. Karena apa? Berawal dari racun ataupun toksin dari bahan kimia. Bahan kimia yang masuk dalam tubuh kita akan nyebar lewat pembuluh darah, ya, dan semuanya akan menjadi sumber dari segala penyakit. Ya, yang lebih parahnya lagi, ya, zaman sekarang orang kena penyakit berasal dari kimia, tapi disembuhkannya juga dengan kimia. Akhirnya apa yang terjadi adalah kontraindikasi. Ya, setiap Anda beli obat silakan dibaca. Ya, pasti ada efek sampingnya. Rata-rata efek sampingnya apa? Jantung, ginjal. Ya, nah di situ karena kebanyakan bahan kimia. Nah, bahan kimia yang masuk dalam tubuh kita, ya, yang akhirnya menjadi sumber penyakit. Kalau tidak dibersihkan, ya lama kelamaan semua tubuh kita ini ya penuh dengan reaksi dari bahan kimia atau penyakit. Karena 70% dari tubuh kita adalah air. Ya, kalau di air cepat Bu nyebarnya. Ya, inilah kondisi tubuh kita. Nah, sebenarnya ya, bagaimana cara membersihkannya? Nah, di sini sudah ada ini ilmu kedokteran, Bu. Kami ambil dari Dinas Kesehatan. Ya, rumus kebutuhan asupan air per hari berat badan dikalikan 30 mili. Ya, satu contoh, Bu Tony berat badannya berapa Ibu? 75. Ya, 75 dikalikan 30 mili. Ya, kebutuhan airnya berarti berapa? Sekitar 2,1 liter per hari. Nah, itu untuk Bu Tony. Nah, kalau seperti saya beratnya 140 dikalikan 3, 420. Berarti harus 4 liter lebih. Ya, tapi kenyataannya Bu Tony kalau minum air putih sehari berapa liter? Berapa gelas?
Berapa gelas? Tentu paling ya 2 atau 3 gelas. Lebih banyak minum kopi ataupun yang manis-manis. Betul. Apalagi minuman botol yang instan. Itu bahaya, Bu. Pasti berbahan pengawet dan sifatnya jelek. Ya, ada teh yang diwadahi, dikemas, ada minuman seperti ini, ya, seperti ini, macam-macam. Ya, bahkan Anda nggak tahu kadarnya di dalam itu seperti apa. Sama saja dengan setiap hari memasukkan racun. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membersihkan racun ataupun toksin di dalam tubuh kita? Karena memang 70% kondisi tubuh kita dikuasai oleh air. Sederhana sebenarnya, Ibu. Ya, Ibu, kalau jenengan tubuh panjenengan saya ibaratkan gelas, ya, di sini terisi 70%-nya. Ya, itu penuh dengan racun airnya. Nah, cara membersihkan gimana? Digelontor aja air sebanyak-banyaknya supaya racunnya akan keluar, larut. Ya, kalau manusia ya larutnya bersama air seni. Nah, 70% seandainya berat badan kita itu Bu Tony tadi itu 70 kilo. Berarti 70%-nya berapa liter? 70% dari 70 kilo itu berapa liter? Kayak 49. Ya. Nah, itu kan saya cepat Pak Dik ya. Nah, 49 liter. Berarti kalau Anda kepengen membersihkan ya racun-racun di dalam tubuh Anda, setiap hari Anda minum 49 liter air, maka dijamin racunnya akan bersih. Tapi pertanyaannya, siapa yang mampu minum air sebanyak itu? Siapa kira-kira? Kita minum 2 liter aja susahnya minta ampun. Apalagi kalau kita minum air biasa itu rasanya baru segelas saja enak, susah masuknya. Betul Ibu? Betul. Ya. Nah, susah ya. Akhirnya minumnya sedikit ya, dan akhirnya mengakibatkan racun-racun itu numpuk, nggak mampu larut bersama air seni. Nah, sekarang saya kepengen berbagi kepada panjenengan tentang kualitas air sebelum kita konsumsi yang baik itu seperti apa. Nah, di sini saya sudah membawa beberapa contoh air. Ibu tahu ini namanya air apa? Jangan sebut merek Ibu ya. Air soda. Ya, lalu ini air mineral. Ya. Kalau ini tahu Ibu air apa? Oh, apa ya? Nggak tahu tuh. Milagros. Ya, ada mereknya. Kalau ini nggak apa-apa sebut merek karena memang bagus. Nah, tahu nggak Bu, dari beberapa air ini kualitas yang paling bagus yang mana? Kenapa kok Milagros? Harganya bagus. Harganya mahal. Ya, nah nanti saya jelaskan kenapa bisa mahal. Nah, di sini Bu, saya membawa alat yang namanya pH tester liquid, pH tester. Fungsinya apa? Untuk mengukur ya kualitas air ya yang ada di hadapan kita ini. Nah, kualitas air itu di dalam dinas kesehatan ditandai dengan warna Ibu kalau dites dengan alat yang namanya pH tester ini. Nah, kalau kualitas airnya asam ya berarti pH-nya rendah. Itu ditandai dengan warna merah paling rendah dan mendekati kuning kalau pH-nya sedikit tinggi. Nah, kalau normal warnanya hijau ya, dan yang pH-nya tinggi itu warna biru. Nah, kenapa air yang bermerek ini harganya mahal? Ya, nah karena kualitas Ibu. Ya, biasanya disebut dengan air alkalin atau heksagonal. Ya, nah nanti akan saya jelaskan satu persatu bedanya air yang pH-nya rendah atau asam dibandingkan dengan air yang sifatnya basa atau alkalin. Sebelumnya kita coba dulu ya kualitas air yang ada di hadapan saya ini. Ya, pertama air soda, saya tuangkan sedikit Ibu supaya kita tahu ya kualitasnya nanti seperti apa. Ya. Lalu yang berikutnya ini air mineral. Ya. Lalu yang ketiga ya air mahal tadi Bu ya. Air mahal. Dan yang keempat adalah air sumur Anda ya yang saya masukkan di dalam alat yang saya bawa ini. Ya, kualitasnya nanti seperti apa. Ya. Tapi sebelum saya nanti bandingkan antara air yang sudah diproses ini, saya bisa minta tolong Ibu ya, minta air yang masih asli Bu ya. Ya, bisa diambilkan air yang masih asli dibandingkan yang sudah diproses. Nah, hasilnya seperti apa? Bisa kita buktikan dengan alat yang namanya liquid pH tester ini. Cukup kita teteskan satu tetes saja. Ya. Nah, ini akan kelihatan bedanya.
Ya. Nah, kalau ini ya air ya, dikit, Pak. Air sumur yang jenengan miliki, ya hasilnya seperti apa? Ya. Sama sebanyak ini, Mas. Ya. Nah, ini air sumur panjenengan, oke? Saya kasih 1 tetes. Ya, ini hasilnya. Kelihatan tuh ya? Ada sendok, Mas, pinjam sendoknya. Sendok di gelas ini ya. Ini depan ada, Pak. Ini depan ada. Nah, ini air soda, ya. Warnanya apa, Ibu? Merah. Ya, artinya kalau dinilai angka berapa pH-nya? 4,5. 4. Artinya ini sifatnya asam. Ini air sumur panjenengan, Ibu. Warnanya apa? Hijau. Ini masih hijau, Bu. Mohon maaf. Kuning. Bu, masih kuning. 6. Ini air sumur. Ya. Lalu ini air mineral. Ya. Air mineral warnanya apa, Ibu? Biru, ya, biru muda. Ya, 7,5. Ya, kan? Dan ini air yang mahal tadi. Ya, warnanya apa? Ungu di angka 9 plus. Nah, inilah, Bu, bedanya kualitas air. Ya. Nah, kualitas air yang asam kalau kita minum, Ibu, itu akan menambah parah penyakit yang kita miliki. Atau bisa juga merubah racun-racun, toksin-toksin menjadi sumber dari segala penyakit. Contohnya, Ibu, jenengan kalau sering-sering minum air soda, biasanya lambung Anda perih. Apalagi yang sudah punya penyakit asam lambung, minum air soda pasti langsung segera terasa perihnya bagaimana. Ya. Nah, lalu kualitas sumur yang belum dimasak, ya, ini pH-nya 6, ya, atau masih di bawah standar. Maka dari itu kebanyakan ibu-ibu tidak menggunakan air sumur karena memang dianggap itu masih rendah. Akhirnya membelilah air kemasan seperti ini, Ibu, ya, pakai galon untuk minum satu keluarga yang kualitas airnya sudah bagus di atas normal atau 7,5. Nah, kalau normal, Ibu, air sumur harus direbus dulu. Itu normal, tapi kadang-kadang ibu-ibu males rebus, males masak, gitu kan, boros, ya, harus pakai gas dan lain sebagainya. Lebih praktis beli, ya, kadar pH-nya bagus. Dan di sini, Ibu, air dari merek ini, Ibu, air mahal ini, Ibu, bagus, nilainya 9 plus. Ya, artinya apa? Semakin tinggi nilai pH, sifatnya alkalin. Alkalin itu banyak, Ibu, manfaatnya. Kadar oksigennya tinggi, lebih mineralnya juga tinggi, ya, mampu untuk melarutkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita yang nantinya larut bersama air seni ataupun air kencing. Nah, maka dari itu, Ibu, biasanya orang memakai air ini fungsinya untuk pengobatan, bukan hanya minuman biasa. Ya, ini diminum karena bisa melarutkan racun-racun, bahkan bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Ya, Anda punya keluhan penyakit apa, minum ini, ya, rutin 2 gelas tiap pagi, siang dan malam, ya, insya Allah nanti penyakit yang ada di dalam tubuh kita akan larut bersama air seni. Nah, seperti bahan-bahan makanan yang kita konsumsi, Ibu, ya, supaya larut dengan cara apa? Pakai air alkalin, ya. Nah, nanti akan saya buktikan seperti yang saya contohkan ini, Bu, ya. Sebelum ini saya tes, ya, saya buktikan. Ini tadi air saya ibaratkan kondisi tubuh kita, ya, kondisi tubuh kita. Mie yang saya masukkan ini ibarat makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, di sini, Ibu, saya bawa obat merah. Ya, obat merah ini fungsinya adalah memisahkan bakteri. Ya, makanya, Ibu, kalau kita luka dikasih obat merah, Bu, ya, supaya bakteri tidak masuk ke dalam pori-pori tubuh kita, supaya tidak terjadi infeksi. Ya. Nah, obat merah warnanya apa, Ibu? Merah, namanya aja merah, ya. Ada mereknya, merek banyak, ya. Tapi semua obat untuk memisahkan bakteri rata-rata warnanya merah. Nah, ini saya teteskan, Bu, di sini 4 tetes. Ya, warnanya jadi apa kira-kira, Ibu? Nggak tahu. Ya, kalau merah dimasukkan air harusnya tetap merah. Tapi di sini kenyataannya hijau pekat. Ya, hijau pekat. Karena apa? Sudah tercampur dengan bahan kimia, pengawet, racun, Ibu.
akhirnya menjadi warnanya gelap seperti ini. Nah, saat ini tubuh kita itu ibaratnya seperti ini, Ibu. Tubuh Anda, jenengan saya, kondisinya seperti ini, hitam ataupun pekat seperti ini. Artinya banyak penyakitnya, banyak racunnya, banyak toksin-toksinnya. Nah, bagaimana cara menghapus racun ini? Ya, yaitu dengan cara mengonsumsi air yang sifatnya alkalin, yaitu dengan ini heksagonal. Ya, tapi Ibu, apakah semua orang mampu mengonsumsi air ini setiap hari, Ibu? Kira-kira jenengan mampu nggak mengonsumsi setiap hari? Mahal. Mahal berapa Bu satu botol ini? 35, 40. Ini hanya 600 mili. Kalau tadi Pak Tony kebutuhannya 2,1 liter, berarti harus beli 4 botol. 4 botol berarti harganya berapa? 240. Ya, itu baru Pak Tony tok. Belum istrinya, belum anaknya. Pak Tony jenengan kalau sehat, pengen ngajak istrinya enggak? Ya pasti. Pengen ngajak anaknya sehat enggak? Iya toh. Nah pasti kalau sehat nggak mungkin sendirian. Berarti belinya Ibu 4 kalinya, 240 kali 4 ya, 960 per hari. Kalau Anda kepengen sehat, racunnya larut nantinya hilang bersama air seni. Ya. Nah, tapi kalau kita mengkonsumsi air seperti ini, berarti yang sehat itu hanya haknya orang kaya yang mampu mengeluarkan uang 960.000 per hari. Nah, dengan kita, ya, apakah kita mampu mengeluarkan uang sebesar itu? Ya. Tidak. Nah, ada solusi lain. Nah, makanya di sini saya bawa alat, Bu, ya. Ini namanya alkalil, ya. Alat alkalin ini ya saya coba kualitasnya nanti seperti apa ya. Nah tadi sudah kita buktikan dari air yang mahal harganya ya. Nah ini Ibu ya, kualitasnya sudah hampir sama ya, hampir sama mendekati ungu atau biru tua ya. Nah ini ya sudah sifatnya alkalin biru ya, alkalin mulai dari tua sampai ke ungu ya, ini sudah mendekati lah. Dan semakin lama disimpan di botol ini, kualitas pH-nya semakin tinggi dan sama persis dengan air yang mahal ini gitu. Nah inilah Ibu ya, kalau kita kepingin melarutkan toksin-toksin di dalam tubuh kita menggunakan air mahal ini atau air yang keluar dari botol ini. Nah ini saya praktekkan Ibu ya. Kalau warna seperti ini ya, mau dikasih air sebanyak apapun lama untuk beningnya. Tapi ini bisa kita buktikan, saya kasih 2 kali saja dari yang tadi ya. Kita buktikan di sini warnanya sudah memudar tapi belum bening. Masih ada agak kelihatan ada warnanya. Tinggal ditunggu beberapa saat ya, nanti akan bersih dengan sendirinya. Artinya apa? Reaksi dari air ini terus berjalan, tidak hanya berhenti. Nah, nanti bisa dibuktikan ya, Bu Siswanto yang paling depan. Ini di dalam makanannya ada yang sampai nempel warnanya hitam, ya. Nah, ibaratnya itu sudah banyak banget penyakitnya. Ya, nanti ngeplek ya, bisa dibuktikan. Nah inilah Bu, kadar-kadar air yang biasa kita konsumsi. Kita seringkali nggak sadar, kita seringkali nggak paham apa yang kita konsumsi setiap hari. Nah, buktinya kualitas air yang soda seperti ini sangat parah Ibu. Kalau Anda sering-sering mengonsumsi ini ya sumber penyakit. Ya, ini masih belum normal. Apakah semua ini boleh diminum? Boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Ya, tapi efek ke kesehatannya apa? Itu yang perlu diperhatikan. Ya, orang Indonesia masih jarang yang memperhatikan kualitas air seperti ini. Nah, makanya Ibu, yang sewu, orang Indonesia sekarang usianya lebih pendek. Ya, beda dengan orang Jepang. Ya, orang Jepang sangat memperhatikan. Ya, mana orang Jepang itu usianya sampai tua-tua. Ya, contohnya siapa? Kakek Sugiono. Bapak-bapak ketawa. Paham, kenal mungkin Pak ya. Nah, sampai tua pun fisiknya luar biasa dia. Nah, tapi kan orang Indonesia umur 40 tahun aja udah loyo ya. Nah, ini. Nah, sampai di sini Ibu ada yang ditanyakan? Paham Ibu? Kok bisa beda-beda ya Pak ya? Ini kualitas Ibu, kualitas air. Ini pengetesannya sama.
ya, tapi air kualitasnya beda-beda. Atau kalau panjenengan bawa ke laborat itu lebih jelas lagi, Pak. Ya, kalau laborat alatnya lebih canggih, tapi untuk pengetesannya sama, pakai liquid ini. Ya, nah setiap kualitas air pastinya beda. Antara air sumur dengan air pump beda, kan? Antara air yang mentah dengan air yang direbus beda. Ya, makanya yang biasa Anda konsumsi yang mana? Anda tadi seringnya mengkonsumsi air yang ini, ya, yaitu air mineral yang Anda beli setiap hari. Nah, inilah Bu, ya, saya membuktikan di sini kualitas air. Nah, setelah Anda tahu ilmu tentang bagaimana cara membedakan kualitas air, kira-kira kalau jenengan memiliki semua air ini, Bu, jenengan pilih minum yang mana? Nih, Kenapa yang ini? ya paling bagus. Nah ya, monggo Bapak silakan dibeli. Ya, nah, saya nggak jualan, saya cuma mengenalkan. Ya, Bapak sanggup membeli ini setiap hari? Enggak. Loh, katanya pilih yang itu. Bagus, bagus. Iya, Kita harus tapi pilih. disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, buat apa mahal-mahal kalau ada yang bagus? Nah, kenapa harus bayar mahal kalau ada yang bagus? Ya? Nah, kira-kira pilih yang mana Ibu? Yang bagus. Ya, ini. Ya, maka milikilah alat ini supaya jenengan bisa menikmati air setiap hari tanpa harus membelinya setiap hari. Gitu Ibu. Sampai di sini ada yang tanyakan Ibu? Silakan. Kalau itu harus menunggu berapa lama? Loh, ini tadi Bu, saya masukkan berapa lama? Kan jenengan tahu sendiri ya. Kalau memasukkan sebelum mulai. Apakah harus lama Ibu? Enggak. Nah, dan langsung saya tuang di sini. Oh iya. Ya kan? Saya nggak bawa dari rumah loh Bu. Airnya pun juga air panjenengan, air mentah lagi. Apalagi kalau diisi air yang matang Ibu. Ya, kalau jenengan isinya air matang, kualitasnya sama dengan ini. Ya, nah karena ini tadi air mentah langsung dari keran Ibu, hasilnya seperti itu. Apa Bu Sis tadi yang mau ditanyakan? Harganya, Pak. Oh harga, mohon maaf Ibu nyun sewu, di sini saya nggak jualan. Ya, alat ini sebenarnya gratis bagi Anda yang benar-benar membutuhkan. Ya, perusahaan kami akan bagi-bagi secara gratis bagi panjenengan yang membutuhkan. Tapi bagi Anda yang tidak membutuhkan, ya mohon maaf Bu, saya nggak mau kalau alat ini akhirnya tergeletak di rumah, terpajang di lemari, tidak digunakan. Karena perusahaan kami bertujuan adalah untuk menyehatkan orang Indonesia. Ini gratis Bu, nggak usah beli. Serius. Ya, coba sekarang saya tanya ke ibu-ibu, di sini ada yang punya keluhan penyakit Ibu? Asam urat, Mas. Asam urat. Ibu nyun sewu usia berapa Ki? Baru 29. Oh 29 sudah kena asam urat. Iya. Nah, biasanya yang dimakan apa konsumsinya Ibu? Macam-macam lah. Sering mengkonsumsi bahan-bahan instan Bu ya. Nah inilah bukti Ibu. Ya, usia tidak menjamin orang sehat. Ya, tapi penyakit bisa menyerang kepada siapapun. Bahkan jenengan silakan lihat berita ada anak SD sudah mengidap diabetes atau gula darah. Karena apa? Minumnya minuman botol, pakai pemanis, ya pemanis buatan. Ya, akhirnya apa? Baru usia 8 tahun, 9 tahun sudah diabetesnya tinggi. Ya. Nah, akhirnya apa? Diabetes yang tidak segera disembuhkan, akhirnya luka, di saat kena luka nggak sembuh-sembuh dan harus diamputasi, dipotong. Ya. Nah, jenengan nggak pernah memikirkan itu Ibu. Jenengan sebenarnya sayang nggak sama anak Anda? Saya nggak sama anak, tapi kenapa anak Anda sering kali Anda kasih minuman instan yang di situ mengandung banyak kimia, mengandung pemanis buatan. Dan kalau diabetes sudah tinggi Bu, di saat nanti kena luka nggak bisa sembuh dan harus dipotong atau diamputasi. Rasa sayang Anda hanya di luar Bu, nggak sampai hati. Kalau memang rasa sayang di hati dan tahu ilmunya, jangan pernah berikan anak Anda dengan minuman-minuman instan. Gitu Ibu, ya. Nah, seperti ini ya. Tadi saya sampaikan ya bahwasanya alat ini gratis untuk Anda yang membutuhkan. Ya, di setiap peragaan kami hanya memberikan batasan 2 alat saja yang gratis. Ya, nah ini saya tanya Ibu, siapa di sini yang benar-benar membutuhkan, benar-benar kepengen sehat? Ya, hanya 2 orang. Silakan tunjukkan jari.
Tuh banyak banget Bu, hanya 2 Bu. Hanya 2, hanya 2. Ayo 2 lagi Bu. Siapa? 2 siapa? Loh 1, 2, 3, 4. Oh masih 4. 2 Bu, hanya 2 yang saya berikan gratis. 2 Ibu. Ayo 2 saja. 2. Kok banyak Bu ya? Karena memang jatah perusahaan saya hanya 2 Bu yang gratis. Oke gini Bu, sekarang saya tanya. Ibu ya, jenengan biasanya minum airnya air apa Ibu? Godokan Pak. Godokan. Ada yang biasa minum air kemasan atau galon? Isi ulang, isi ulang. Siapa saja yang minum air isi ulang? Oh banyak juga ya, lumayan ya. Bu, ya saya saat ini ya pengen memberikan ini gratis karena memang jatah dari perusahaan hanya diberikan gratis 2. Tapi kalau yang diberikan 2, kira-kira jenengan do meri ora Bu? Ya mesti ra, Mas. Meri Bu nggih, akhirnya kok rebutan. Ojo-ojo gara-gara kula demo Bu, jenengan do gontok-gontokan ribut karo tanggane. Jambak-jambakan. Jambak-jambakan. Gitu, gara-gara dikei loro, gitu. Nah, akhirnya saya nggak mau Ibu. Gara-gara saya datang silaturahmi Anda terputus gara-gara alat ini. Sekarang gini aja adilnya. Ibu, jenengan semua yang biasa beli air kemasan, air galon, mulai besok ya nggak perlu beli air kemasan lagi, nggak perlu beli air galon ya, pakai air sumur biasanya aja tapi diproses dengan alat ini supaya menghasilkan seperti air mahal ini ya, betul Bu ya. Nah biasanya jenengan beli air galon, 1 galon itu 17.000 ya, biasanya untuk satu keluarga 2-3 hari habis ya, berarti 1 minggu Anda mengeluarkan uang 35.000. 35 kali 4 ya, jenengan apa 5 minggu karena 1 bulan itu 4 minggu lebih, anggap aja 5 minggu ya, 35 kali 5 jatuhnya berapa Ibu? 175.000 ya lah. Belum lagi jenengan kan harus rebus, beli gas nggak Ibu? Anggap seukuran gas siji wae, gas siji 20.000, totalnya 195. Betul Ibu? Betul. Ya, mulai besok ya saya sarankan panjenengan supaya adil semuanya bisa memiliki gitu, alihkan pembelian air mineral dan 1 tabung gas LPG itu nggak usah beli mineral Bu, tapi tabung dikumpulkan ya, nanti sebulan sekali berikan kepada petugas kami setelah Anda mendapatkan alat ini Bu. Jadi jenengan nggak perlu mengeluarkan budget tambahan yang biasanya digunakan beli air kemasan ya, jenengan tetap keluarkan budget itu tapi jangan dibelikan ini, cukup untuk bayar petugas kami yang telah memberikan produk ini. Beli. Enggak, kalau beli Anda keluar budget ya. Nah ini hanya mengalihkan contohnya ngeten Ibu ya, jenengan ya biasanya makan nasi, betul nggak? Ya, makan nasi ya, keluar duit, betul nggak? Beli berat, akhirnya Anda makannya diganti roti ya, keluar duit nggak Ibu? Tapi Anda nggak makan nasi, keluar duit nggak? Keluar duit nggak di saat Anda nggak makan nasi? Ya keluar kan roti dibeli. Iya, keluar, tapi keluar budget tambahan nggak? Enggak, kan itu Keluar. ya maksudnya itu ya. Dan keluar ini tidak lama Ibu, hanya 10 bulan ya, jenengan bayarnya ke petugas kami hanya 10 bulan, setelah itu gratis selamanya. Anda tinggal menikmati air kesehatan ini. Nah monggo Ibu, itu pilihan ya, Anda mau mengalihkan atau enggak monggo. Kalau Anda masih merasa tetap mengeluarkan uang ya monggo dipikirkan kembali karena hanya 2 orang. Kecil Pak. Gimana Bapak? Volumenya kan kecil. Iya kecil tapi waktunya pendek dan bisa dibawa kemana-mana. Nah kalau Anda kepengen volumenya besar, kami juga bawa alat yang besar ini. Saya tunggu dari tadi pertanyaan tapi nggak ada yang tanya ya. Nah sekarang bisa dilihat ya, ini fungsinya sama Ibu, yaitu mengubah air biasa menjadi air alkalin atau air heksagonal. Tapi di sini prosesnya lebih lama gitu kan, prosesnya karena apa? Melewati beberapa filter cartridge ini untuk memproses, merubah dari air biasa menjadi air yang berkualitas. Nah kita buktikan ya, air yang sudah diproses dengan air yang belum diproses ya. Ini kita keluarkan Awas atasnya. Ya, yang sudah diproses hasilnya seperti apa ya. Dibandingkan yang sudah diproses tadi ini ya Bu ya, yang belum diproses air sumur ya.
Nah, hasil akhirnya Ibu di sini sudah meningkat. Oh sorry, tadi air sumurnya yang ini ya, Iya. betul ya? Iya. Betul. Yang ini tadi air mineral. Iya. Dari hasil air sumur setelah diproses di sini kualitasnya sudah meningkat di biru atau biru muda 7,5. Ya, yang ini tadi masih 6, meningkat 1,5. Kalau lebih lama lagi Bu terendam di sini karena di sini mengandung beberapa bebatuan ya yang fungsinya meningkatkan kualitas air. Ini akan semakin biru pekat lagi. Gitu. Nah, ini hanya beberapa menit saja sudah kualitasnya jelas berbeda. Kelihatan Ibu berbedanya? Nah, ini. Nah, kalau Anda kepengen satu keluarga ini Ibu. Ya, kalau ini dijual Ibu. Ya, kalau ini gratis. Itu harganya berapa? Nah, kalau ini Ibu, harganya sepaket ini Bu semuanya itu cukup 2.400.000 Ibu untuk satu keluarga panjenengan. Iya. Ya. Mahal mana Ibu dibandingkan air ini Ibu? Mahal mana dibandingkan air ini? Nah, Tadi itu. Anda minum satu orang berapa? 240 kali 4 keluarga berarti 960 kali 1 bulan Bu berapa? Hampir 24 juta. 1 bulan kalau Anda kepengen sehat. Memang kesehatan tidak ada yang murah. Ya, contoh, Anda opnam di rumah sakit, walaupun nggak punya duit, pasti rela utang kemana-mana, rela menggadaikan sertifikat BPKB untuk mendapatkan kesehatan. Ya, ini pun rela dibeli banyak konsumen, yang total nilainya luar biasa. Tapi hanya orang-orang yang kaya yang mampu mengonsumsi ini supaya sehat. Tapi ini Ibu, ya 2.400.000 bisa diangsur selama 10 bulan tanpa bunga. Ya, jadi per bulan hanya 240. Kalau dibagi lagi Bu per hari, jenengan cukup menyisihkan uang 8.000 rupiah. Iki Bu, sak botol 40.000. Nggo dhewean sing kurang iki 8.000 rupiah Ibu. Dienggo sak keluarga. Larang pundi Ibu? Coba berhitung Ibu. Ini 8.000 cukup untuk satu keluarga. Ini 40.000 untuk sendiri aja nggak cukup. Lebih mahal mana? Nah, monggo jangan pikiran. Di sini saya nggak jualan Ibu. Saya tidak, di mana saya hanya tugasnya sosialisasi. Karena sebenarnya produk ini launchingnya masih besok 1 Januari 2022 yang nantinya akan ada outlet-outlet kami di setiap supermarket ataupun mall-mall. Ya, nah monggo nanti kalau kepengen mendapatkan bisa beli di sana. Saat ini tujuan saya bukan jualan ini Ibu, ya, tapi saya kepengen memperkenalkan kepada panjenengan ya tentang kualitas air. Ya, nah inilah perbedaan kualitas air Ibu. Ya monggo panjenengan mau yang seperti apa. Tuh, Nah bisa tidak dibuktikan dikurangi Pak. Pak, kalau masalah harga nggak boleh kurang itu Pak. Nggak boleh kurang. Mohon maaf ya saya nggak jualan di sini ya. Jadi itu sudah dari sananya. Ya, Anda mau yang gratis atau mau yang berbayar itu monggo. Ya, saya di sini nggak jualan. Kalau nanti panjenengan berminat, saya hanya membantu memesankan. Saya nggak berhak menjual Ibu. Saya nggak berhak memberikan. Kalaupun jenengan berminat, saya bantu pesankan. Barang dikirimnya nggak sekarang Ibu, karena saya nggak boleh jualan. Paling datangnya nanti 2 hari semenjak hari ini. Hari ini hari Kamis Bu, ya. Paling datangnya nanti hari Sabtu. Dan bukan saya yang ngirim Bu, langsung dari kantor pusat. Ya, nyun saya nggak jualan di sini. Ya, nah ini kita buktikan Ibu yang tadi. Kalau larut atau mengendap, diaduk pasti akan menggumpal kembali. Tapi di sini benar-benar bening. Bu Sis, silahkan diputar, dilihatkan hasil beningnya seperti apa. Cukup dimatikan.